Masih bersama para pakar politik, Hanta Yuda dan juga Burhanuddin Muhtadi. Mas Hanta, tadi Anda sempat menyinggung masalah mengenai Gerindra dan juga PKB, Prabowo Caimin yang bertemu, tapi sepertinya masih belum ada titik temu untuk kemudian mengumumkan capres-cawapres mereka. Apakah masih ada di dalam benak Prabowo untuk mencalonkan sosok lain selain dirinya dan juga Caimin mungkin? Ya, kalau Pak Prabowo sudah yakin ya dengan Caimin akan menjadi cawapresnya, saya kira tidak ada kendala untuk diumumkan. Justru saya bacaannya sama dengan PKS tadi ya. Kalau soal cawapres, saya kira saya sama dengan Mas Burhan, kita sama masih terlalu jauh untuk menyimpulkan bahwa capres ini akan berpasangan siapa dengan cawapres. Itu bisa terjadi bahkan nanti seperti menjelang pemilu 2019 yang lalu. Jangan-jangan ada nama-nama yang di luar yang beredar sekarang cawapres. Meskipun sekarang posisi cawapres tentu lebih determinan ya, dibutuhkan untuk mendukung kontributif secara elektoral. Nah, bacaan kita saya kepada Pak Prabowo hampir mirip ya dengan Anies Baswedan. Jadi pertemuan dengan PKB ini lebih pada untuk memantapkan, mencari dukungan partainya. Karena ada persyaratan regulasi, kita 20% persyaratan itu. Nah, pada Gerindra tanpa PKB, Pak Prabowo tidak bisa maju. Itu, saya bacaannya adalah Pak Prabowo ingin betul-betul serius menggandeng PKB sebagai mitra koalisi, komitmen bersama. Belum untuk Caimin sebagai cawapres. Yeah. Nah, ini yang saya kira menjadi sama dengan Anies tadi dengan PKS. Persoalannya adalah bagaimana dua orang ini, capres ini, mengajak PKS dalam konteks Anies, dalam hal ini Prabowo mengajak PKB, tapi tidak harus otomatis cawapresnya adalah Caimin. Karena kalau kita bedah juga secara beberapa aspek yang untuk mencari pasangan cawapres, kita punya CP cawapres, adalah dia memberikan kontribusi secara elektoral. Sama, tadi bahkan sama ya, survei di Mas Burhan, indikator maupun di Politik Indonesia, akhir saya kira tidak keluar namanya, kalaupun keluar 0, sangat rendah. Caimin juga tidak terlalu tinggi angkanya ya, sekiranya 1 bahkan 1-2% nanti bisa dibandingkan dengan data Mas Burhan. Juga ini jadi PR bagi Pak Prabowo, karena Prabowo sudah bertarung 2 kali kalah, dia membutuhkan seorang cawapres yang kontributif secara elektoral. Yeah. Pak Prabowo punya basis di Banten, DKI, dan Jawa Barat, tentu juga sama dengan Anies, dia butuh di Jawa Tengah, mungkin sudah milik Ganjar, bagaimana memenangkan Jawa Timur. Itu variabel yang penting saya kira untuk dipertimbangkan. Tapi kita meskipun Caimin dan PKB basisnya dari sana, tapi juga belum memberi jawaban itu. Yang kedua adalah faktor Jawa juga penting. Selain Jawa Timur, tentu dari tadi ya, NU. Nah, basis NU ini juga menjadi prioritas bagi Pak Prabowo untuk mencari pasangan cawapres. Yang kedua, kalau kita beda-beda survei, ada sebagian besar pemilih muda, pemilih milenial, pemilih pemula yang bergeser dari memilih Prabowo misalnya ke Anies Baswedan. Nah, ini juga PR bagi Pak Prabowo untuk mencari cawapres dari sisi itu. Jadi saya kira lebih pada ini ya, lebih pada menggait atau menarik partai dulu ini, magnet untuk mengumpul koalisi, kemudian cawapresnya dibicarakan belakangan. Saya kira itu. Dan itu menjadi PR bagi semuanya ini. Apalagi Mas Ganjar. Mas Ganjar selain PSI belum ada partai parlemen yang mengumumkan. Jadi cawapres masih cukup butuh waktu. Gitu. Oke, sebelum ke Mas Burhan, kita harus dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sekarang kita akan bertanya kepada Mas Burhanuddin. Mas Burhan, tadi Mas Hanta bilang bahwa Prabowo sepertinya harus mencari sosok yang punya elektabilitas yang cukup tinggi dan bisa menyumbang suara di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Tapi kalau kita lihat dari elektabilitas dari Prabowo Subianto, apakah masih di angka yang sama sejak beberapa bulan yang lalu atau memang sudah mulai ada penurunan atau bagaimana? Ya, dari data tren kita memang terjadi penurunan elektabilitas Pak Prabowo. Meskipun beberapa survei terakhir penurunan tersebut sangat kecil. Artinya di kisaran sekitar 22% itu suara basis kuat Pak Prabowo. Jadi setelah sekian lama mengalami penurunan elektoral, kalau kita bandingkan dengan perolehan 2019, sepertinya batas maksimum stronghold Pak Prabowo di kisaran 20-22%. Artinya Pak Prabowo membutuhkan sokongan elektoral yang kuat, bukan semata-mata dari institusi PKB, tetapi calon yang disodorkan sebagai wakil presiden pendamping Pak Prabowo harus kuat. Sejak Gerindra mengikuti pemilu 2009 sampai terakhir 2019,
Gerindra itu belum pernah bekerja sama dengan PKB. Artinya kedua partai ini ketika menjalin kerjasama politik itu baru kali pertama. Itu pun belum terbukti karena 2024 masih 1,5 tahun lagi. Nah artinya apa? Meskipun keduanya baru bekerja sama, tentu perlu banyak perkenalan, termasuk mencocokkan siapa cawapres Pak Prabowo. Tadi saya setuju dengan Bung Hanta Yuda bahwa Pak Prabowo sudah 2 kali kalah. Artinya kalau ingin maju yang ketiga kali harus dipastikan bukan losing ticket lagi, tapi winning ticket. Nah untuk mendapatkan winning ticket, bukan hanya PKB saja, tetapi calon yang disodorkan PKB itu harus betul-betul kuat. Yeah. Terutama sekali lagi problem Pak Prabowo sama dengan Anies Baswedan, yaitu lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baik. Nah kalau kita lihat safari Lebaran kemarin, Pak Prabowo mendatangi gubernur, namanya Gubernur Hovifah. Jadi sepertinya Hovifah Indar Parawangsa ini yang dilirik oleh Pak Prabowo. Oke. Tetapi Hovifah tidak punya remote control di PKB. Jadi ini yang mungkin menyulitkan komunikasi politik karena pada ujungnya yang menentukan adalah struktur partai yang dipegang oleh Caimin, bukan Hovifah Indar Parawangsa. Menarik. Salah satu tokoh yang juga tidak punya remote control atas dirinya ini adalah Ganjar Pranowo yang bertemu dengan Ridwan Kamil yang menimbulkan perbincangan juga. Kita bahas nanti selepas jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.